Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah secara berjamaah. Maka hadirin rahimakumullah, kita patut merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan yang telah memberikan kepada kita kesempatan. Di antara kedua itu ada saja satu yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kemungkinan kita tidak bisa melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Begitupun sebaliknya, ketika kita diberikan kesehatan tetapi kita tidak diberikan kesempatan, maka tadi kita tidak akan bisa melaksanakan suatu kewajiban ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari patut ada beberapa amalan yang mungkin kita tidak tahu apakah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mungkin tidak. Itu urusannya bukan urusan kita sebagai seorang manusia, tetapi kelak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan kali ini, hadirin rahimakumullah, ada amalan-amalan yang mungkin tidak akan terputus meskipun dibilang kita wafat meninggalkan dunia. Maka jelas ketika kita sudah meninggal atau sudah wafat, maka semua amalan yang kita kerjakan itu tidak akan mengalir, dalam arti akan putus. Namun pada kesempatan kali ini Khatib akan menjelaskan ada 3 amalan yang tidak akan terputus amalnya meskipun seseorang tersebut sudah wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin yad'u lahu."
Maka ketika seseorang telah meninggal dunia, terputuslah semua amalannya illa min salasin, kecuali 3 perkara atau 3 amalan. Apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariyah. Apa yang dimaksud dengan sodakoh jariyah? Maka hadis ini memberikan motivasi dalam 2 hal. Sebelum saya menyebutkan maksud daripada sedekah jariyah, saya sedikit menjelaskan mengenai hadis ini yang memberikan motivasi. Yang pertama, bagi kita yang masih hidup, agar senantiasa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, memanfaatkan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Melalui apa? Melalui tadi, melaksanakan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Serta tadi, bermanfaat bagi manusia. Maka ada yang mengatakan manusia yang bermanfaat adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga tadi, rajin mendoakan kedua orang tua, sahabat kita, teman dekat, rekan-rekan seiman, kerabat ataupun saudara seiman yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tadi 3 amalan yang tidak akan terputus meskipun kita sudah wafat atau meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah pahalanya akan terus mengalir sepanjang manfaat dari sedekah jariyahnya tersebut terus berlangsung meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia. Contohnya, seseorang mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid atau untuk fasilitas masjid, dan fasilitas tersebut dipergunakan oleh seseorang, maka seseorang tersebut yang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan pahala. Begitupun seseorang yang telah mewakafkan hartanya, yang telah memberikan hartanya untuk fasilitas tersebut, beliau juga akan mendapatkan pahala. Bukan cuma orang yang melaksanakannya saja, tetapi orang yang mewakafkan hartanya tersebut untuk fasilitas masjid, maka beliau akan mendapatkan pahala. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kategori ini apakah yang mewakafkan sebagian hartanya itu dalam kategori khusus untuk orang kaya saja? Tidak. Apakah hanya untuk orang yang punya fulus saja? Tidak. Maka dalam artian di sini, orang yang bukan cuma hanya soal materi. Ketika ada pembangunan masjid, orang yang membantu dengan hartanya, ada orang yang membantu dengan tenaganya, bisa. Orang yang membantu dengan pikirannya membuat desain juga bisa. Itu termasuk amalan jariyah. Maka orang-orang tersebut yang terlibat itu akan mendapatkan pahala, yang disebut dengan amal jariyah. Amal tersebut tidak akan terputus lagi, fasilitas tersebut dipergunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafaqu bihi, ilmu yang bermanfaat.
Ketika seorang ustadz atau guru ngaji, sebelumnya dalam kategori di sini ilmu yang bermanfaat yang berkaitan dengan ilmu agama. Meskipun ilmu duniawi tidak boleh ditinggalkan, tetapi dalam kategori ini ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Contoh, ada seorang guru yang mengajar ngaji kepada anak-anak. Maghrib mengaji biasanya, program Maghrib mengaji. Kemudian anak tersebut fasih. Lalu anak tersebut mengajarkan kepada orang lain. Maka anak yang mengajarkan ini mendapatkan pahala apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia laksanakan, amalkan, dan apa yang telah dia berikan. Begitupun orang yang telah mengajarkan anak tersebut, beliau juga akan mendapatkan pahala. Maka hadirin sinar Jumat rahimakumullah, ilmu yang dapat memecahkan persoalan di sini disebutkan persoalan pribadinya, persoalan keluarganya, dan masyarakat serta lingkungannya dalam rangka menjalankan sebagai pemimpin, menjalankan amanah sebagai pemimpin di muka bumi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi keluarganya, serta pemimpin bagi nusa, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan kita menjadi seorang pemimpin yang bisa menjaga keluarga kita dari neraka jahanam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Setelah tadi di khutbah pertama saya menyebutkan dua amalan yang tidak terputus. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah anak soleh yang serta turut mendoakan kedua orang tuanya. Maaf, meskipun kedua orang tuanya telah wafat atau telah meninggal dunia, kalau anak yang soleh pasti akan terus mendoakan kedua orang tuanya. Setelah sholat, mendoakan kedua orang tuanya. Sedang dimanapun juga terus mendoakan kedua orang tuanya. Maka doa tersebut akan terus mengalir. Meskipun disebutkan tadi bahwa semua amalan tidak akan mengalir atau terputus. Tetapi kategori yang ketiga ini, anak yang soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya, doa itu akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Maka di sini khotib mengajak kepada ikhwatul iman semuanya, mari kita sama-sama membenah diri, muhasabah diri, serta terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh yang disebutkan dalam hadis ini. Maka doa yang familiar bagi kedua orang tua kita khususnya, doanya kurang lebih seperti ini. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Itu menjadi catatan buat kita. Menjadi catatan buat kita, bukan hanya untuk pemuda saja, bukan hanya untuk anak-anak dewasa saja, bukan hanya untuk anak kecil saja, tetapi kita yang merasa punya orang tua. Maaf, meskipun sudah wafat, maka doa tersebut tidak ada batasan. Tetapi kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal atau sudah wafat diberikan kenyamanan, ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufakum diluruskeun dirapikeun barisanana, anu payung masih kosong biasa diisi heula. Atos di mangga. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa ana 'abidun ma 'abadtum wa antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام